Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Haki, NIM 18086425 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah komputer. Apa Apakah sebenarnya komputer itu? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kapankah komputer ditemukan pertama kali? Berdasarkan pemahaman di atas, di mana komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data, maka sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab jika menggunakan pemahaman tersebut, maka alat untuk mengolah data saja sudah ada pada zaman 300 sebelum Masehi, berupa abakus, yang merupakan alat bantu hitung di Babilonia. Penemu komputer digital pertama ditemukan pada tahun 1939 oleh Konrad Zuse dan diberi nama Z1 komputer. Perkembangan komputer dibagi dalam 5 generasi hingga menyerupai komputer pada saat ini. Yang pertama, generasi pertama 1940 sampai 1956 oleh Vacuum Tubes. Yang kedua, generasi kedua 1956 sampai 1963 oleh transistor. Generasi ketiga 1964 sampai 1971 integrated circuit. Dan generasi keempat mikroprosesor pada tahun 1971 sampai sekarang. Dan generasi kelima sekarang dan selanjutnya artificial intelligence. Dalam sebuah komputer terdiri dari 2 bagian rangkaian yang saling bekerja sama, yaitu yang pertama ada hardware dan yang kedua ada software. Oke, yang pertama pengenalan hardware atau perangkat keras. Secara umum, komputer terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu monitor, alat input, dan CPU. Pengertian hardware. Hardware merupakan komponen-komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer, serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Oke, selanjutnya pengertian hardware menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Alizaki. Hardware adalah bagian fisik dari komputer, termasuk sirkuit digital di dalam perangkat komputer. Yang kedua, menurut Joko Untoro, hardware adalah perangkat fisik berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Yang ketiga, ada menurut Raya Fahriza, hardware adalah bagian dari komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi software. Yang keempat, ada menurut Sunarto, hardware adalah perangkat pendukung IDPS atau Electronic Data Processing System yang dapat disentuh dan dirasakan. Yang terakhir, yang kelima, menurut Wijaya Aryana dan Denny Arifianto, hardware adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu dapat diraba dan dilihat atau kasat mata.
Ada beberapa komponen hardware dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada input device, yang kedua ada processing device, yang ketiga ada output device, yang keempat ada storage device, yang kelima ada communication device. Apa itu input device? Input device adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi data, atau suatu alat elektronik yang dihubungkan pada sistem komputer yang berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, webcam, mikrofon, speaker, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sistem unit atau processing device. Apa itu processing device? Kotak yang berisi komponen elektronik yang digunakan menjadi informasi, atau perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device ini dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Ada beberapa contoh proses device. Yang pertama ada CPU, ada atau Central Processing Unit. Yang kedua ada VGA atau Video Graphic Adapter. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory, dan yang keempat ada power supply dan lain-lainnya. Ada komponen Central Processing Unit, Control Unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat outputnya. Tugas dari unit kendali ini adalah yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, ada mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, ada mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya ada beberapa komponen processing device. Yang pertama, arithmetic dan logic unit. Bagian ini berfungsi melakukan perhitungan matematis serta mengambil keputusan dari operasi logika. Yang kedua, register, bagian penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Selanjutnya ada memori. Memori ini bagian yang digunakan menampung instruksi-instruksi yang akan dan telah diproses oleh CPU sebelum dikirim ke bagian lainnya, atau bisa disebut sebagai penyimpanan. Ada memori dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada ROM, Read Only Memory, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja karena isi dari ROM telah diisi oleh pabrik pembuatannya, yang berupa program pokok yang diperlukan oleh komputer. Sifat dari RAM ini ialah non-volatile, isinya tidak hilang meskipun listrik komputer dimatikan. Yang kedua ada RAM, Random Access Memory, merupakan memori yang dapat diakses, dibaca, dan ditulis oleh pemakai. RAM merupakan media penyimpanan sementara karena apabila daya komputer dimatikan, data yang ada pada RAM akan hilang. Berikut gambar dari RAM tersebut.
Selanjutnya, apa itu output device? Hardware yang menampilkan informasi ke satu atau lebih atau alat yang berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU seperti monitor, printer, dan lain-lainnya. Ada beberapa contoh storage device. Ada yang pertama floppy device, atau yang kedua USB flash disk, yang ketiga ada hard disk. Selanjutnya, software atau perangkat lunak. Software adalah merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dengan bahasa yang dikenal oleh komputer. Software ini tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan pengertian software, suatu data yang diprogram atau diformat dan disimpan secara digital tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer tersebut. Sebuah software sama dengan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari usernya. Yang pertama, menurut Wiwit Siswotomo. Menurut Wiwit Siswotomo, software adalah nyawa dari sebuah hardware atau komputer. Karena tanpa adanya perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebuah hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Yang kedua ada menurut Roger S. Prisman. Menurut Roger S. Prisman, pengertian software adalah suatu perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Dengan kata lain, perangkat lunak berfungsi untuk memberi perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah usernya. Selanjutnya ada beberapa fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar. Fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang kelima, ada software dapat juga mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Apa itu graphical user interface atau GUI? Sebuah interface yang memungkinkan kita berinteraksi dengan software dengan menggunakan grafik dan ikon. Yang kedua, GUI mengontrol pengentrian data dan bagaimana sebuah display atau tampilan informasi tampil di layar. Software
Suatu sistem yang saling bekerja sama yang berada di dalam perangkat keras yang bertugas untuk bisa menampilkan suara, gambar, dan bahkan melakukan perintah untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Operating system merupakan suatu bentuk software dasar dalam komputer. Tanpa adanya software OS atau operating system, komputer tidak dapat menampilkan gambar, suara, dan lain-lainnya. Selanjutnya, aplikasi merupakan sebuah program yang dibuat untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas usernya. Langkah-langkah dalam melakukan instalasi operating system. Yang pertama ada menyiapkan CD operating system. Pastikan data-data pribadi sudah di-backup ke tempat lain sebelum melakukan instalasi. Apabila melakukan install ulang US. Yang kedua, lakukan perubahan pada posisi boot awal komputer ke CD US, melakukan setting BIOS. Yang ketiga, setelah komputer melakukan restart dan CD sudah kita masukkan, kita tunggu hingga jendela window menampilkan tulisan press and key to boot from CD. Yang keempat, ikuti petunjuk instalasi yang muncul. Ada beberapa komponen software dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama sistem operasi atau operating system, yang kedua ada bahasa pemrograman atau programming software, yang ketiga ada application software. Operating system merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasi setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contohnya operasi sistem yaitu Windows, Linux, Unix, dan DOS. Programming software, program yang digunakan untuk menerjemah instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin yang dapat dikenal komputer, supaya komputer perangkat kerasnya berjalan. Ada application software, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu seperti software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MYOB, OpenOffice, ORG, dan lainnya. Contoh software, yang pertama ada Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. Yang kedua ada Microsoft Office Word, yaitu piranti lunak yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen. Yang ketiga ada Microsoft Office PowerPoint, yaitu software yang berguna untuk membuat presentasi, video, dan lain-lainnya. Yang keempat ada Google Chrome, yaitu software yang berfungsi sebagai internet browser atau mencari yang kita tidak ketahui. Yang kelima, Photoshop, yaitu software yang untuk membuat dan mengedit gambar atau foto. Di sini kita bisa mengedit atau membuat gambar sesuai keinginan kita sendiri. Yang keenam, VCL Media Player sebagai pemutar video, alat bantu kita untuk melihat video. Yang ketujuh ada Fast Start Image Viewer, yaitu software untuk membuka dan mengedit file gambar dalam komputer, dan lain-lainnya, dan banyak macam lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Ada selanjutnya namanya brainware. Brainware ini adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Contoh brainware adalah programmer, niter, dan para pengguna komputer lainnya atau end user. Brainware ini sering disebut juga sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware, perangkat keras, atau software perangkat lunak. Contoh brainware, programmer, orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua ada administrator, orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga ada operator, orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem operasi komputer,
menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lainnya. End user adalah seseorang yang berkomunikasi dengan komputer atau menggunakan info dihasilkan komputer. Atau bisa lihat di gambar, atau sebagai tanya jawab oleh user atau pengguna komputernya. Ada yang tidak bisa dimengerti, bisa ditanyakan melalui yang disediakan oleh komputer tersebut. Selanjutnya ada network dan internet. Network atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya seperti printer atau modem dan data. Pada definisi sederhananya, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lainnya sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Mengirim informasi kita ke teman kita contohnya. Atau teman kita mengirim informasi ke kita tanpa batas jarak. Apa alasan kita menggunakan network? Yang pertama ada resource atau sumber daya. Yang kedua ada hardware device. Yang ketiga ada software program. Yang keempat ada data. Dan yang kelima ada information. Selanjutnya, apa itu server? Sebuah server mengatur resource atau sumber daya yang ada pada sebuah network. Yang kedua ada klien mengakses resource yang ada di server. Seperti ada contoh dalam gambar yang ada ini, komputer ada tulisan-tulisannya, server seperti CPU, alasan kita mengakses internet. Yang pertama ada communication. Ya, communication. Seperti kita tadi mengirim informasi ke teman kita tanpa ada batasannya jarak. Yang kedua ada informasi. Yang kedua informasi seperti kita mencari informasi di sosial media atau di Google Chrome, web browser. Yang ketiga ada shopping. Ya, shopping ini kita berbelanja online tanpa kita datang ke tokonya. Yang keempat, banking dan investing. Banking ini atau bisa kita disebut juga kita mentransfer uang ke seseorang tanpa kita pergi ke bank terlebih dahulu. Yang kelima ada classes, yang keenam ada entertainment atau sosial media. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata pun saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.